Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi itu harus semangat, karena Allah kasih kita nih rezeki. Dengan kita dikasih umur, Allah kembalikan kesadaran kita setelah kita nih Allah istirahatkan. Sebab itulah kita sambut pagi ini dengan penuh kegembiraan, dengan penuh semangat, sehingga insya Allah Allah akan menurunkan dengan kesemangatan kita sebagai sebuah wujud kesyukuran kita kepada Allah. Sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini bersyukur kepada Allah karena hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan hidup. Ada orang yang ketika sore datang Allah pindahkan alamnya, sudah berada di alam kubur. Kita ini masih ada di alam dunia. Sebab itulah ini mumpung masih punya kesempatan, karena jam segini masih ada orang tarik selimut. Jam segini ada orang bahkan dia tengah malam nggak tidur, bukan ibadah, tapi begadang untuk urusan-urusan maksiat. Padahal malam itu untuk istirahat, untuk tidur. Allah kasih malam untuk istirahat kita. Jangan dibalik-balik, malam kita melek, siang kita tidur. Itu namanya dunia terbalik. Dan kalau sudah dibalik-balik, itu kita yang buat karena ngikutin nafsu. Maka orang yang ngikutin nafsu, sebagaimana yang Allah sampaikan, inna nafsa la'amaratu bisu, bahwa sesungguhnya nafsu ini cenderung mengarahkan kepada yang buruk. Ila ma rahima rabbi, kecuali yang memang kita upayakan dekat dengan Allah. Kita punya semangat, tapi semangatnya untuk semangat dekat dengan Allah. Jangan semangat untuk maksiat, semangat untuk menghancurkan yang lain, semangat untuk menjelek-jelekan orang. Jangan. Semangatnya untuk kebaikan. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai, yuk kita istighfar kepada Allah. Mudah-mudahan dengan istighfar ini menjadi sarana Allah mau dekat dengan kita. Karena ada orang yang berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, Allahnya tidak mau dekat dengan kita. Sebab itulah istighfar adalah menjadi sarana yang Allah turunkan. Dan Rasulullah pun mengajarkan kepada kita. Rasulullah itu beristighfar sampai 100 kali. Artinya banyak istighfar yang diucapkan oleh Rasulullah, meskipun Rasulullah adalah manusia pilihan Allah, kekasih Allah yang dijamin oleh Allah. Tapi Rasulullah beristighfar. Mari kita beristighfar. Astagfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wad dunub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sanjung Allah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain kita bersyukur kepada Allah, jangan lupa kita bersolawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan solawat ini Allah sampaikan dari rasa cinta kita, rasa rindu kita kepada Rasulullah, dan juga kepada keluarganya, kepada sahabat, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada para pewaris
ajarannya yaitu para ulama, dan juga mudah-mudahan dengan kita nih mencintai, dengan kita merindukan, minimal lisan kita bersolawat, mudah-mudahan Allah takdirkan kelak di yaumul qiyamah Allah masukkan kita dalam barisan Rasulullah, masuk ke dalam surganya bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita doakan pula seluruh jajaran pengurus Masjid Al-Murtada, dari yang paling atas sampai yang paling bawah, bil khusus ketuanya Ustaz Zulkarnain, mudah-mudahan Allah senantiasa sehat, kasih pikirannya jernih, hatinya bersih, sehingga ide-ide kreativitasnya untuk terus memajukan masjid ini dalam upaya menjadi khadimatul ummah, yaitu melayani umat, menjadi kegiatan yang manfaat, kegiatan yang senantiasa mendapatkan ridho Allah, dan juga semakin kita ini semangat, semakin kita ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita doakan di sini ada para guru, para alim, para tokoh, para pini sepuh, bil khusus Kiai Haji Muallim Yunus, mudah-mudahan Allah senantiasa bimbing, jaga, diberikan kesehatan yang afiat. Dan juga seluruh jamaah, baik bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan Allah senantiasa diberikan kemudahan dalam urusan kebaikan, diberikan rizki yang barokah, umur yang barokah, dijauhkan dari berbagai macam bala dan bencananya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini lagi trending, lagi rame, yaitu dalam kondisi ketakutan. Apa yang ditakutin? Duit yang ada di rekeningnya diblok. Ya, betul gak? Lagi trending ini. Duit yang ada di banknya diblok, 3 bulan nggak dipakai, diblokir. Oh, itu lagi rame ini. Nah, sabitulah kita umat Islam biasa aja. Biasa aja. Nah, sabitulah antisipasi itu saya ingin menyampaikan tema khusus pada pagi hari ini. Judulnya adalah jangan takut masa depan, ya. Jangan takut masa depan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang tahu enggak masa depan itu kapan? Ada yang tahu enggak? Ada yang tahu enggak masa depan itu kapan? Enggak ada yang tahu masa depan, Pak. Saya bercita-cita masa depan untuk lebih gemilang, lebih makmur. Masa depan itu kapan? Ada yang tahu? Hari ini adalah masa depan dari hari lalu. Betul? Dan orang seringkali besok, tarsok gitu kan. Saya mau taubat, tarsok. Saya mau belajar, nanti besok aja. Besok itu kapan besok? Ada yang tahu besok? Nggak ada yang tahu. Maka waktu itu Allah sampai bersumpah atas nama waktu. Wal asri innal insana lafi khusr. Manusia ini rugi semuanya. Tapi ini ada pengecualian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, yang beramal soleh. Ya, apa bentuknya iman dan amal soleh? Dia enggak bakhil, Pak. Bakhil apa? Bakhil untuk wattawasau bil haq, wattawasau bis sabr. Kebenaran itu, Pak, itu datangnya dari Allah. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu sumbernya dari Allah. Yang benar itu seperti apa? Kita ini, Pak, punya ilmu bagi, pengen punya ilmu belajar. Itu benar namanya. Enggak ada, Pak, orang enggak belajar pinter, ada enggak? Agak ada. Itu cuma hanya kadang-kadang ada yang memprediksi. Wah, ini ada, tiba-tiba dapat dari Allah.
apa wahyu. Di mana wahyunya? Gunung Salak. Wah, itu namanya musadek, Pak. Ya. Dapat wahyu di mana? Pinggir kolam renang. Siapa itu? Lia Aminuddin. Oh ya. Ngaku nabi dia. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka watawasau bil haq watawasau bis sabar. Kalau nggak sabar, Pak, ngamuk-ngamuk. Ya kan, demo. Nah, itu. Sabar itu seperti apa? Sabar itu mampu kita mengkondisikan pikiran, mengkondisikan batin, sehingga mampu mengendalikan mental kita tetap stabil, tenang, ya, nggak gerasa gerusu. Ini cirinya begitu tuh orang yang kalau dalam kondisi yang dekat dengan Allah, nggak gerasa gerusu. Nah, kalau saya tanya, yang disebut dengan takut masa depan itu masuk dalam kategori penyakit gak? Saya tanya sama jamaah nih, coba renungkan dan pikirkan, masuk dalam kategori penyakit gak takut masa depan? Oh, tergantung. Kalau takutnya biasa, itu normal, nggak ada masalah. Tapi ada orang yang takutnya berlebihan, Pak. Namanya paranoid, Pak. Ya, orang kalau paranoid itu parno, Pak. Parno itu takutnya luar biasa. Jadi biasanya gini, orang kalau takut berlebihan, misalnya mau jalan, oh kayaknya saya takut celaka, jadi jalan nggak? Jadi jalan nggak? Nggak jalan, Pak. Pasti diem. Ya. Nah, cuman kaitan dengan takut ini, ada yang takutnya kepada makhluk, ada takut kepada Khaliq. Ya. Di sini pernah dibahas nggak tentang khauf dan roja? Pernah dibahas nggak? Belum ya? Belum ya. Khauf dan roja ini adalah akhlak kepada Allah, Pak. Khauf itu takut, roja itu berharap. Ya. Makanya ada akhlak kepada Allah adalah karena kita ditakut. Kalau takut kepada Allah, Pak, dengan takut kepada makhluk, bedanya apa, coba? Contoh, Anda takut sama singa gitu. Anda mendekat apa menjauh? Menjauh. Kenapa? Karena takut dimakan, takut digigit, takut dicakar, takut dicaplok. Tapi kalau kita takut sama Allah, menjauh atau mendekat? Itu bedanya. Kalau Anda takut sama Allah, meskipun Allah nggak menakutkan, Allah informasikan melalui hadis kudusinya, melalui lisan Rasulullah, Allahur Rahman, Allahur Rahim, wa saqaqtu laha min kulli itsmi. Allah ini aslinya Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wujudnya apa? Buktinya apa? Allah tundukkan apa yang ada di udara, Allah tundukkan apa yang ada di bumi, Allah tundukkan apa yang ada di lautan. Untuk siapa? Manusia. Itu ayat Al-Quran. Nanti cari tuh dari surat pertama sampai surat terakhir. Nanti akan ketemu tuh kalimat itu. Semua yang ada di lautan, semua yang ada di daratan, itu Allah tundukkan untuk manusia. Tuh, ya kan? Mana? Saya nggak punya apa-apa. Yang salah siapa? Kalau saya kok susah hidupnya, katanya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia nggak sadar aja itu. Allah kasih melalui tetangganya, ada yang ngirim makanan. Allah ada ngasih bantuan melalui pengurus masjid. Cuman kitanya nggak sadar bahwa siapa yang menggerakkan itu tetangga hatinya. Siapa yang menggerakkan pengurus masjid? Siapa yang menggerakkan para donatur? Ya kan? Itu Allah. Karena Allah yang menggenggam hati. Makanya muqallibal qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Dia Allah yang membolak-balikan hati. Kalau kata Allah jangan dikasih dia, nggak jadi, Pak.
Mungkin kita nggak tahu bahwa ada orang yang mau ngasih sama kita, oleh Allah ditolak, nggak jadi tuh ngasihnya, malah ngasih sama orang yang tiba-tiba baru datang. Nah, sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang yang namanya takut itu Pak normal. Manusia selama hidup itu pasti punya rasa takut. Nah, karena punya rasa takut itu, maka Allah kasih kita nih perangkat begitu sangat lengkap, baik perangkat secara fisik ataupun perangkat non fisik yang Allah siapkan untuk diri kita mengantisipasi. Lihat samudra yang luas, berpikir bagaimana caranya bisa nyebrang tanpa basah. Lihat yang namanya negara orang, pengen ke negara orang, kalau jalan kaki nggak nyampe-nyampe Pak. Meskipun sampai itu lama, ya kan? Lama. Maka dibuatlah pesawat, dibuatlah kapal, dibuatlah kendaraan, ada roda 2, roda 3, roda 4, ya kan? Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah antisipasi ketakutan dengan berpikir, dengan merenung. Rasulullah pun mengalami ketakutan, Pak. Apa ketakutannya? Aku tidak ingin umatku itu sengsara, umatku itu menderita. Maka kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah, ummati, ummati, ummati. Apa yang dia takutkan Rasulullah? Jangan sampai umatnya masuk neraka, Pak. Jangan sampai umatnya sengsara. Bahkan ketika ajal tiba, dialog antara Rasulullah Muhammad dengan malaikat pencabut nyawa, beliau bertanya, wahai malaikat pencabut nyawa, apakah yang namanya sakaratul maut itu sakit? Bu, sakit. Kalau nggak percaya coba aja. Kalau saya sih yakin dengan kalimatnya Rasulullah. Kalau nggak percaya coba aja. Sakaratul maut itu sakit, nanti ceritain ke saya. Kalau saya belum pengalaman, tapi saya yakin dengan ucapan Rasulullah. Dan itu Rasulullah sampai bilang begini, kullu da'in dawaun ilal maut. Tidak ada yang namanya sakit kecuali mati, dan tidak ada sakit yang tidak ada obatnya. Kesakitan yang paling sangat sakit adalah sakaratul maut. Bu, kata baginda Nabi, kalau begitu sakitnya timpakan saja kepadaku. Dan buktinya dalam sebuah riwayat, saking luar biasa sakitnya itu dalam kondisi sakaratul, padahal Rasulullah nih, itu yang namanya kalau kain kompres, Pak, itu kan kalau panas diletakkan di kening, itu baru celupin tempel kering. Saking itu mungkin panasnya, tangannya dicelupkan itu ke air, airnya mendidih saking sakitnya. Maka kalau ada orang yang kemudian sakaratul maut, kita kan sering berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ya Allah mudahkan aku ketika dalam sakaratul maut. Kita doa tuh, cuma doanya cuma di lisan doang, nggak sampai ke dalam hati, nggak sampai ke dalam jiwa, ya kan? Cuman ucapan. Karena nggak bisa doa itu hanya sekedar lisan tanpa diiringi dengan amal. Makanya yang celaka itu adalah orang yang menggunakan waktu yang tidak diisi dengan iman dan amal soleh. Tadi kan wal asri. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang, Pak, ketika takut, takutnya berlebihan, namanya paranoid, Pak. Sehingga Pak, ke masjid dia takut, nggak mau dia, akhirnya kagak subuhan. Subuhan tapi di rumah dia sendirian, ya kan? Itu pun cepet-cepet. Kenapa? Karena takut tidurnya keganggu. Kata Allah, kalau begitu ya sudah, aku tidurkan kamu dan aku nggak bangunkan sampai nanti kiamat. Mau nggak begitu? Tidur terus gitu, nggak bangun-bangun, mau nggak? Oh iya. Alhamdulillah, makanya kita bangun tidur ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana
ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ini bersyukur kita sama Allah. Nah, begitu kita mengucapkan itu bukan hanya lisan, Pak, hati, pikiran, jiwa itu dibikin. Di dalam hati itu, ya Allah, terima kasih. Kan kita kalau dikasih sesuatu itu kan begitu kan. Coba, Bapak nih nggak makan-makan, dikasih makanan sama orang. Ya, kalau orang yang baik itu, Pak, makasih ya Pak, makasih ya Pak, Pak, makasih banget Pak. Saya ini dengan bantuan Bapak, saya ini tersambung lagi nyawa saya. Ada orang begitu, Pak. Itu saking terima kasihnya. Sampai orang yang ngasihnya itu berpikir, nanti suatu saat saya punya lebih besar, aku kasih lagi. Senang, Pak. Coba kita sama Allah begitu, Pak. Ya Allah, terima kasih. Ya Allah, terima kasih hari ini Engkau berikan aku nih kesempatan. Maka Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika pikiran hati kita itu happy, Pak, selanjutnya kita akan happy. Tapi kalau kita bangun udah kesel, Pak, sampai sore kita kesel, Pak. Coba aja. Makanya itu diawali dari ketika mau tidur, Pak. Kita ini berterima kasih juga, menyerahkan penuh jiwa raga sama Allah. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Denganmu ya Allah, aku serahkan ini. Coba lagi tidur, siapa yang jamin bahwa itu kala jengking gak masuk kuping? Ada yang lindungin kita? Nggak bisa, Pak. Itu ular kobra tiba-tiba masuk kasur, Pak, bisa nggak kita jaga? Mau ada, Pak, itu di YouTube, Pak, tiba-tiba ular kobra ada di sampingnya, Pak, tapi nggak matok kita. Allah yang mengendalikan, Allah yang mengarahkan. Begitu kita sadar ada ular, loncat nggak kita? Loncat, Pak, karena kita tahu, Pak. Tapi kalau tidur, Pak, ular kobra di samping kuping kita pun, Pak, ya nggak masalah. Orang kita lagi tidur, Allah yang kemudian atur itu semuanya. Nah, sahabat itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai, Pak, masa depan yang nggak jelas itu, yang belum jelas itu, Pak, kita takut, Pak. Gimana antisipasinya? Antisipasinya saat ini, karena waktu dibagi tiga, Pak, masa lalu, masa kini, masa yang akan datang. Masa lalu bisa diputar ulang nggak? Masa lalu bisa diulangi nggak? Nggak bisa. Kalau saya bisa putar ulang, saya pengen kembali masa-masa remaja. Wah, gitu kan? Masa remaja, masa yang indah. Nggak ada, Pak, yang namanya masa remaja tuh takut-takutnya, senggol dikit bacok, gitu. Coba itu anak remaja begitu, nggak ada berpikir panjang, Pak, apa yang bakal terjadi. Maka kalau udah tua nggak pakai berpikir panjang, itu bocah tua nakal. Dia nggak berpikir panjang, Pak, berarti nggak belajar dengan kehidupan. Udah tua masih nongkrong, itu kerjaan anak muda, nongkrong itu. Orang tua itu udah saatnya, Pak, itu nongkrongnya di masjid dengerin taklim. Kalaupun nggak ada taklim, baca Quran. Kalaupun nggak ada baca Quran, zikir. Ya kan? Udah tua itu, ini udah tua, Pak. Ada orang udah tua, Pak, masih mikirin aja tentang ekonomi, Pak. Lah kan hidup perlu makan, betul. Tapi ada, Pak, udah tua tuh masih numpuk-numpuk aja. Kenapa? Karena khawatir masa depan. Nanti gimana tuh anak saya? Nanti gimana? Dan akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain, Pak. Kenapa? Karena penyakit, Pak. Kalau itu kemudian terus menerus, Pak, menjangkiti jiwa kita, maka kecemasan itu akan muncul, Pak, dan kecemasan itu akan menggelayuti pikiran dan hati kita. Bahasa Inggrisnya adalah anticipatory anxiety atau fobia masa depan. Padahal fobia itu, Pak, biasanya sudah punya pengalaman, tapi ini belum ada pengalaman berdasarkan orang. Jadi fobia, biasanya kan fobia itu kan sesuatu yang pernah dialami. Misalnya ada contoh Doni. Nah, ini Doni nih. Doni ini dulu kesedak tulang ikan, sehingga meskipun diingatkan ikan ini banyak proteinnya, ikan itu enak, dia tetap aja ogah. Tapi sekarang alhamdulillah hilang fobianya, udah makan ikan. Makanya dia agak berbobot, ya kan? Proteinnya banyak.
hilang fobianya Pak, makan ikan ya. Saya ajak ke Makassar Pak. Di sana kan memang wilayahnya seafood itu luar biasa Pak. Indonesia Timur itu. Ikan-ikan kalau di sini kan dia bilang ikannya banyak yang sakit. Kalau kata orang Indonesia, di sono itu ikannya betul-betul fresh. Yang dijual di sini tuh nggak tahu itu udah berapa lama masuk freezer. Iya kan? Nah kalau di sana fresh Pak. Nah itu diajak makan ikan nggak mau dia, milihnya ayam. Tapi yang udah mati ayamnya, yang udah dimasak. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang fobia, Pak, ketakutan. Wow, itu ada kayak Raffi Ahmad, Pak. Takut rambutan, Pak. Fobia rambutan. Kata orang yang biasa, masa orang takut rambutan? Itu ada traumatik namanya. Kalau ini, Pak, fobia masa depan. Trauma dari mana? Karena banyak cerita, kebanyakan nonton medsos, liatin medsos, spill diliatin. Waduh, ini ada demo nih, rekening diblokir. Wow. Padahal kita nggak punya rekening, ikut juga komentar. Duitnya juga kagak ada Pak, boro-boro ada, rekeningnya nggak ada, ikut juga ikut-ikutan Pak, fobia. Ya, Masya Allah. Kalau ada duitnya sih di rekening Pak, kita stres masih wajar lah. Ini Pak, nggak punya duit juga ikut stres Pak. Stres apa? Ya stres nggak punya duit. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka nih kaitan dengan masa depan, supaya ini Allah memberikan ketenangan kepada kita, Allah sampaikan tuh ayat Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an surat 31 ayat 34, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, ya. Tidak ada yang tahu Pak di mana kita ini akan mati. Tapi ayat sebelumnya ini kepenggal, wa ma tadri nafsun madza taksibu godan. Ya, itu ada kalimat sebelumnya. Ya. Kalimat sebelumnya bahwa sesungguhnya waktu itu Allah yang punya. Ya. Inna ilmu sa'ah indallah. Bahwa sesungguhnya tentang ilmu waktu, meskipun diterjemahkan tentang kiamat. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surat 31 ayat 34 itu ada kalimat wa ma tadri nafsun madza taksibu godan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Nggak ada orang yang tahu Pak apa yang bakal kita lakukan esok. Makanya kita ini selalu bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah aku lakukan. Kalau kemudian kita nih nggak berdaya upaya, maka kemudian kita nih berserah diri kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ayat Al-Qur'an adalah bukan kalimat manusia, tapi kalam Allah. Allah ini Pak, shadaqallahul azim. Artinya apa tuh? Maha benar Allah dengan segala kalam-kalamnya, dengan segala galaknya. Allah itu maha benar. Nah itu harus ditanamkan tuh. Allah nggak pernah dusta, Allah nggak pernah ingkar, Allah nggak pernah bohong, Allah nggak pernah. Allah kasih itu perangkat kita supaya mengantisipasi apa yang belum terjadi. Makanya nih ayat Al-Qur'an berikutnya surat Al-Hasyr Pak, apa yang disampaikan oleh Allah, ya, yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Hasyr itu, nih ayat ternyata nggak ada nih. Yang disampaikan itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman dan bertakwa. Wal tangdur nafsum ma qadamat lighad. Hai orang-orang yang beriman dan bertakwa,
Sudahkah kau perhatikan apa yang kau berbuat saat ini untuk hari esok? Itu adalah antisipasi, Pak. Itu Allah yang sampaikan. Surat Al-Hasyr ayat 18. Ya, slide-nya kirain ada. Ternyata enggak ada. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita nih ketika kita melakukan, tolong diperhatikan. Hari ini kita nih taklim. Kalau taklim kita nih nggak memperhatikan taklim yang satu, yang nyampein materinya apa nggak diperhatiin, ya kan? Siapa yang nyampein nggak pernah kita antisipasi, gurunya bener apa kagak, ya kan? Kemudian kita pun nggak nyimak apa yang disampaikan bener apa salah, sumbernya itu bener apa kagak. Hanya hadir aja lah taklim. Kenapa? Karena kata guru saya, gitu kan. Siapa yang duduk di majelis taklim sama dengan 1000 rakaat sholat, begitu. Berarti saya 2 hari nggak sholat nggak apa-apa, masih ada cadangan 1000 sholat. Itu sholat sunnah, bos, bukan sholat fardu. Ya kan? Itu pun hanya motivasi, ya nggak sama lah, nggak sama, Pak. Orang yang 1000 rakaat sholat dengan taklim yang kemudian disemisalkan, sama halnya kita sekolah paket A, paket B dengan yang sekolah beneran, meskipun sama-sama punya ijazah, ya kan? Maka ada yang nanyain tuh ijazahnya asli apa palsu, bener gak? Oh iya, itu kan lagi trending tuh. Bapak aja kan nggak pernah nanya ini profesornya asli apa kagak, yang ngajar ini kan nggak nanya kan, harusnya tanya, bapak nih, bapak bener nggak di kuliah? Jangan-jangan kata orang nih. Oh. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka nih untuk antisipasi itu Allah nggak hanya sekedar kata-kata, Pak, tapi Allah siapkan nih, diciptakan fi ahsani takwim, fisik kita ini terbaik. Bahkan bukan saja fi ahsani takwim, dengan fisik Allah kasih perangkat. Apa itu? Surat 16 ayat 78, surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Tuh, dikasih satu fisik yang terbaik, dikasih juga non fisik, pendengaran, penglihatan, hati. Kalau 3 aspek ini, Pak, nggak dipakai sama kita, meskipun tubuh kita yang terbaik bisa maji summa rodadnahu asfala safilin. Waktunya bangun dia tidur. Akhirnya apa? Orang-orang udah pas sarapan dia mah kagak, bangunnya siang, langsung makan siang, Pak. Abis dia makan siang tidur lagi. Alamat itu fisiknya pun, jangankan batinnya, Pak, fisiknya pun akan banyak masalah, Pak. Orang kalau hidup nggak banyak gerak, Pak, dijamin Anda sakit. Coba ya. Tidur makan, tidur makan, tidur makan. Obesitas, Pak. Begitu obesitas nggak bisa jalan, Pak. Nah, memang dipilih nggak mau jalan. Betul nggak? Makanya lihat ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah dari Allah, namanya ibadah yang di dalam ajaran Islam itu penuh dengan gerakan semua, nggak ada yang diem, Pak, nggak ada yang diem. Meskipun duduk minimal, Pak, ini bibir komat kamit, Pak. Subhanallah, 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 walhamdulillah, wala ilaha. Ini komat kamit, gerak tuh bibir. Mau ada, Pak, olahraga bibir tuh, olahraga wajah. Meskipun diam, gerak tuh otak, namanya mikir. Tapi bukan hanya gerak otak, gerak fisik pun perlu. Makanya lihat, sholat itu penuh dengan gerakan. Apalagi kalau Bapak pergi ke tanah suci, Pak, itu gerak semuanya, Pak. Ya, dompetnya gerak, ya kan? Badannya gerak, bibirnya gerak, pikirannya gerak. Itu kalau yang namanya ke tanah suci, baik haji maupun umroh. Saya insya Allah besok berangkat, Bapak jamaah, mohon doanya. Itu gerak semuanya. Meskipun saya kagak gerak dompet, saya bawa jamaah.
dibayar. Oh, gitu. Itu awalnya karena gerak, Pak. Silaturahmi. Kalau nggak silaturahmi, mana ada orang yang mau ngajak, Pak? Ya kan? Kalau nggak silaturahmi, mana tahu orang itu saya punya kemampuan. Kalau nggak gerak, Pak, mana tahu orang bahwa saya pernah bimbing jamaah. Itu gerak, Pak. Makanya jangan kebanyakan tidur, Pak. Kalau mau bisnis, mau apapun, Pak, mau belajar, mau sehat, harus gerak. Makanya kata Sayyidina Umar, al-harokah barokah. Ini antisipasi supaya kita ini masa depan tidak mencekam, Pak. Banyak gerak, udah gerak mana. Makanya coba orang yang sering banyak gerak, itu dulu yang namanya Nadiem Makarim. Tahu nggak Nadiem Makarim? Siapa tuh? Bosnya Gojek, Pak. Itu kenapa dia bisa bikin Gojek? Karena sering jalan-jalan ke luar negeri, Pak. Lihat ini, lihat. Oh, kita bikin ini. Coba kalau enggak, itu kan cuma nyontek doang, Pak. Iya kan? Di sini wah gitu kan. Meskipun tukang ojek udah ada. Itu kan ojeknya ojek pangkalan, namanya Opal. Yang satu apa namanya? Ojol ya. Ojek online. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaitan dengan yang namanya takut masa depan ini, Pak. Maka banyak orang yang takut. Makanya tidak heran jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada ya dua hal yang paling ditakuti oleh manusia, Pak. Apa itu? Satu adalah masa lalu. Baik yang menyenangkan apalagi yang menyedihkan. Masa lalu itu orang nggak ada yang suka, Pak. Seiring dengan tidak sukanya masa depan. Kalau masa lalu udah lewat, coba aja kalau gua kagak ketemu sama dia. Coba aja. Kan udah lewat, Pak. Ya kan? Makanya ada nyanyian, yang aku khawatirkan bukan perpisahan tapi pertemuan, gitu kan. Itu ada nyanyian tuh. Tapi memang kalau nyanyian dulu, Pak, itu syarat dengan isi, Pak, nasihat. Cuman yang kita dengarkan irama dan intonasinya doang, liriknya nggak pernah diperhatiin. Tapi memang benar, kalau nggak ada pertemuan nggak mungkin ada perpisahan, Pak. Jadi yang aku sesali bukan perpisahannya, tapi pertemuan. Karena kalau nggak ada pertemuan nggak ada perpisahan. Nanti yang aku sesali kehidupan, karena kalau nggak ada kehidupan pasti nggak ada kematian. Ya kenapa mau hidup? Kalau dibuka Al-Quran, Pak, surat kedua ayat 28, surat apa itu? Surat Al-Baqarah. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan thumma yuhyikum thumma yumitukum thumma ilaihi turja'un. Dulu itu engkau tiada, kata Allah. Kenapa engkau ini hatimu tertutup, kafir, ingkar, ngelawan sama Allah? Dulunya nggak ada. Engkau itu awalnya juga, jangankan ruhnya juga nggak ada, Allah yang ciptain. Kemudian ada ruh. Begitu ruh kan nggak kelihatan, makanya dalam kasat mata kita nggak ada. Ya nggak ada. Allah hadirkan, Pak, kelihatan kasat mata, namanya jasad. Ya kan? Tiupkan ruh, hidup, Pak. Oh, begitu hidup nanti dipisah lagi, mati menurut kita. Kata Allah enggak. Nanti begitu mati dihidupin lagi. Ya, tapi saat itu akan dihisab, namanya yaumul qiyamah. Nanti Pak yang dihisab itu, Pak, jasad sama ruhnya. Sekarang ruh sedang menanti di alam kubur. Kalau ruh yang dipakai di jasad kita di dunia ini dipakai untuk yang bagus, maka ruhnya dia nerima imbalan dengan alam kubur ya raudhah min riyadil jannah. Ya, tapi kalau nggak bagus, oh itu huprotan min hupari niron. Ya, itu makanya kita minta terhindar dari yang namanya neraka. Neraka itu identik siksaan, surga identik dengan kenikmatan. Kita ini kalau di dunia aja, Pak, dapat kenikmatan serasa di surga, padahal belum pernah tuh ngalamin kita surga.
Betul gak? Begitu panas neraka bocor nih, kurang ajar nih orang ngomong. Weh, jangan sembarangan tuh omongan tuh. Neraka lagi bocor, tengah hari kan panas tuh. Di neraka Pak, nggak ada apa-apanya dengan panas yang paling terik sekalipun Pak. Matahari itu digambarkan jaraknya cuma hanya 1 jengkal gitu. 1 jengkal. Ini para ilmuwan mencoba untuk baru matahari yang kita lihat saat ini itu kan cuma 1 kelihatan. Aslinya Pak nggak ada yang mampu menghitung Pak, ilmuwan nggak ada yang sanggup menghitung. Yang disebut dengan universe itu, alam semesta raya itu. Maka disebutkan kan langit yang 7 dalam Al-Quran itu kan, bumi yang 7. Semua yang ada di dalamnya bertasbih memuji Allah. Karena bertasbih tuh yang namanya matahari dijagain tuh yang namanya manusia, makhluk-makhluk yang ada di bumi. Maka dikirimlah ultraviolet supaya jadi sehat. Makanya berjemur tuh waktu Covid kan jam berapa? Jam 9. Ternyata itu vitamin D paling bagus. Nggak usah ngapa-ngapain, kan harus minum obat segala macam. Jemur aja tuh, coba gratis Pak udah. Gimana mau jemur jam 12 baru bangun Pak? Udah kagak bisa Pak. Itu Pak, ultravioletnya nyengat itu Pak, bisa merusak kulit. Kalau pagi itu baru bagus. Makanya sholat duha itu wujud dari sedekah untuk tubuh. Sholat duha itu, sedekah itu kan mendatangkan rezeki kan. Pagi-pagi Pak sedekah untuk diri. Sedekah jangan sama orang aja, sedekah diri juga perlu Pak. Taklim ini sedekah untuk diri kita sendiri, ya kan. Sholat itu sedekah untuk diri kita supaya selamat tubuhnya, ya kan. Maka la ilaha illallah sedekah, subhanallah sedekah, pokoknya zikir baca Quran itu sedekah untuk diri. Jangan kita nih sedekah sama orang mau karena kelihatan dan dipuji, sedekah sama diri kan enggak. Salat malam itu sedekah Pak untuk diri sendiri, dan itu tubuh menjadi sehat Pak. Sedekah itu yang terbaik. Maka kalau milih makan untuk sendiri Pak, itu yang terbaik. Jangan makan asal makan, itu sedekah untuk tubuh. Pilih yang terbaik, jangan ngikutin nafsu, itu merusak tubuh kita, ya kan. Yang merusak itu Pak fast food kan, makanan itu, makanan cepat saji. Maka supaya kita ini sehat, cari yang bukan fast food. Apa itu lawannya? Slow food. Kan lawannya fast itu slow. Slow food itu apa? Masak sendiri, sebelum masak pergi ke pasar, cari Pak itu bahan yang akan dimasak yang terbaik. Lama Pak prosesnya. Masaknya kita nih pakai bumbu yang bagus. Slow food namanya. Minum, kalau mau minum Pak, minum pun dinikmatin. Cari kopi bukan saset kopinya Pak, tapi kopi giling. Nyarinya aja lama, belum metik. Oh itu Pak, seruputnya tuh enak Pak. Coba, itu namanya slow food Pak. Sama ketika taklim, jangan pengen cepet langsung pinter Pak, nggak ada Pak, harus pakai proses. Hidup ini proses Pak, nggak ada tiba-tiba lahir langsung jadi aki-aki, ada gak? Bingung ibunya Pak, begitu lahir udah jenggotan, udah pada ubanan gitu. Begitu lahir, ibunya bingung nggak? Bingung Pak, ada prosesnya lah. Di dunia itu pakai proses. Maka nih masa lalu itu ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan ya. Yang kedua, masa depan. Maka takut masa depan itu masalah Pak. Masa lalu itu memunculkan kesedihan, masa yang akan datang memunculkan kecemasan. Maka ada doa tuh yang diajarkan oleh Nabi Pak, dari dua hal ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, minal ajzi wal kasal, minal jubni wal bukhal, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Baca tuh doanya. Itu doa ma'tsurat, sering kita baca itu, cuman nggak tahu isinya. Dan kemudian saya tulis jadi buku Pak, judulnya 8 versus 8 cara cepat mengubah energi negatif menjadi positif. Energinya apa? Takut, ragu, cemas, ya kan, termasuk tertekan oleh hutang. Min ghalabatid dain itu kan tertekan hutang Pak. Itulah Indonesia, hutangnya banyak karena dia nggak takut
takut masa depan, ya kan nggak bisa bayar Pak. Wah Pak, salah satunya rekening diblokir. Itu adalah kecemasan, orang panik itu Pak. Orang panik itu apa aja dilakonin Pak, namanya panik. Maka kita keep kalem aja. Dan orang yang beriman itu nggak pernah Pak yang namanya takut Pak. Nah sekarang kalau saya tanya Pak, kalau takut masa depan, kira-kira apa yang ditakuti? Umumnya orang, coba. Saya mau tanya, bapak-bapak takut nggak? Hanya kalau nggak bilang nggak takut, bohong itu. Nggak jujur. Jujur Bu, yang ditakuti apa kira-kira umumnya? Apa kira-kira? Satu, mau ini uang Pak, materi Pak. Orang takut Pak dengan ini. Mau nanti besok gimana? Kan semuanya serba uang. Maka tidak heran Pak. Oh ada orang Pak karena demi uang Pak bisa menggadaikan ayat pun dijual. Maka kemudian kalimat keluar tuh dari Allah, wala tastara bi ayatillahi tsamanan qalila. Jangan pernah menjual belikan ayat dengan harga yang murah. Oh enggak, saya jual mahal kok. Makanya saya kalau diundang ceramah minta DP dulu. Bukan begitu Pak Ul. Maksudnya itu Pak, bukan pakai harga dunia. Dunia itu terlalu murah, mau berapapun jumlahnya. Dunia itu terlalu murah Pak. Dunia ini fana, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tetap abadi itu Allah. Maka ini nanti Pak, kalau kita nih paham, itu yang namanya kenikmatan tertinggi itu ketika berhadapan dengan Allah. Itu kenikmatan tertinggi. Yang lainnya udah gak ada apa-apanya Pak. Kita nih foto sama presiden aja dipajang setiap saat Pak. Foto sama presiden Pak. Bu, foto sama sekjen PBB, foto dengan menteri, dengan dirut, dia panjang, dibangga-banggain. Saya ketemu ini ketemu ini. Itu baru sama makhluk Pak. Nanti sama Khalik pencipta. Tapi Allah kasih bocoran Pak. Gimana caranya supaya bisa berjumpa dengan Allah? Baca tuh Al-Quran surat 18. Surat apa tuh? Surat 18 surat apa? Al-Kahfi. Jumlah ayatnya berapa? 110. Di ayat 110 itu ada kalimat, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kalau kamu pengen bisa natap wajahku, jumpa denganku, kata Allah, kembali menghadapku dan jumpa, aku pun bisa melihatmu. Caranya adalah apa? Yang pertama apa? Falyamal 'amalan sholiha, beramal soleh. Itu tadi makanya wal asri innal insana lafi husr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Oh gitu. Amal soleh. Amal soleh itu apa? Kita lakukan segala sesuatu mengatasnamakan Allah. Nah, supaya mengatasnamakan Allah, maka muqayyad bisunnati, kata ulama ini. Muqayyad, terikat dengan sunnah Nabi, ngikutin sunnah. Makanya ahlu sunnah. Ada ahlu sunnah ngaku-ngaku, ada ahlu sunnah yang sebenarnya. Semuanya harus ngikutin Nabi. Itu namanya ittiba. Bukan tasawuf, bukan taklid. Ngikutin Nabi, apa yang diajarkan oleh ikutin. Tapi ada orang, oh ini kan ulama. Ulama itu ngajarin Pak. Makanya cari guru, gurunya bersanad, kan saya bilang. Sanad itu harus ada sandarannya sampai kepada Rasulullah, nggak terputus. Meskipun pinter, nanti hasil rekayasa logika. Bahaya gak tuh? Banyak orang yang saat ini Pak, di era seperti saat ini, medsos yang begitu sangat menguasai Pak. Orang semuanya bebas berbicara. Ada orang yang ngerti agama, dia ngomong tentang agama. Cuman sayang seribu sayang, nggak ada orang ngomong tentang tata negara, bagaimana mengelola negara. Nggak ada yang berani itu ngomong Pak. Karena begitu ngomong salah ciduk. Iya kan? Tentang ekonomi, gimana caranya ekonomi ini sudah supaya kembali pulih? Nggak ada yang berani itu ngomong tentang ekonomi Pak.
Tapi coba Bapak buka medsos, katakanlah TikTok, wah itu semarak orang ngomong agama, motivator, ya, fasilitator, diktator, terus apa lagi? Provokator, ngomong agama juga, Pak. Semuanya ujungnya kotor, nah gitu kan? Nah iya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, makanya nih. Kita ini beramal soleh, nanti bisa jumpa dengan Allah berhadap-hadapan, Pak. Itu kenikmatan tertinggi yang nggak akan bisa, Pak. Surga itu nomor sekian, Pak. Bahkan mungkin udah nggak perlulah surga. Yang penting ketemu dengan Allah. Surga milik Allah, Pak. Yang kedua syaratnya wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Ketika beribadah jangan musyrik, Pak. Musyrik itu apa? Menduakan Allah. Begitu sholat duha saya minta rizki. Rizki siapa yang punya? Allah. Rizki yang ada dalam otaknya itu duit, Pak. Yang ada dalam otaknya itu duit. Padahal yang ngasih duit siapa? Allah. Duit itu, Pak, bisa rizki, bisa siksa. Bisa bukan jadi rizki juga. Ada orang begitu dapat duit, Pak, ketabrak, Pak. Ngitung di tengah jalan, Pak. Tabrak, Pak. Dia habis dapat ini, Pak, undian. Kaget dapat uang kaget, Pak. Dia kaget, duitnya bececeran kemana-mana. Ada juga dapat duit banyak, Pak, disatronin maling, Pak. Kenapa? Upload di medsos. Ya semuanya orang tahu, Pak. Didatangin, Pak. Akhirnya, Pak, wah, gua nyesel punya duit. Gua nyesel jadi orang yang kaya kayak begini. Oh, begitu. Itu kan masa lalu namanya, nyesel tuh. Nah, supaya tidak nyesel, Pak, makanya antisipasi kata Allah surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qadamat lighad. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mengantisipasi hari esok. Kenapa? Karena hari esok tuh Allah yang punya. Allah perintahkan kita ini supaya memperhatikan apa yang dilakukan kita nih hari ini, nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kalau saya sih nggak tahu, Pak. Ini jamaah ada yang tidur, ada yang jamaah gerundel dalam hatinya, nggak ada yang tahu. Allah yang tahu. Ketika saya ceramah, ya kan? Itu kan urusan Allah dengan dirinya, kan urusan saya menyampaikan aja. Itu yang pertama uang, yang ketiga kesehatan, yang kedua kesehatan. Banyak orang yang khawatir nggak dengan kesehatan. Sakit dikit aja ke dokter, betul nggak? Tapi sakit hati pernah nggak nyari dokternya? Pernah nggak kita cari rumah sakitnya sakit hati? Kecuali hati liver kan? Sakit pikiran pernah nggak? Datang ke psikolog, psikolognya pun stres. Ya kan? Kenapa? Karena pasiennya baru bapak doang yang datang, yang lain nggak datang-datang. Stres dia. Ya kan? Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika kita nih takut kita sakit, antisipasi sebelumnya, sebelum sakit kita jaga makanan, kita jaga, kemudian juga minum juga kita jaga. Ini mah enggak, Pak, minum apa aja yang penting enak, Pak, makan apa yang penting enak, nggak peduli halal haram, nggak peduli toyib apa enggak. Oh, ini main hantem aja, Pak. Orang lihat, Pak, kalau makanan enak, Pak, itu dijamin, Pak, orang lewat gak kelihatan. Ya benar, Pak. Mertua lewat aja kagak dipanggil, Pak. Itu kalau makan enak, Pak. Coba. Makanya kenapa ada pertanyaan, kenapa sih yang enak-enak diharamkan? Betul kan? Itu hadis itu, Pak. Kenapa? Itu hadisnya apa? Bahwa yang namanya dunia ini sijnul mu'minin. Itu kata Rasulullah. Penjaranya bagi orang yang beriman, Pak. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Orang beriman tuh banyak pantangannya, Pak. Kita nih berobat ke dokter aja, sakit apa? Sakit lambung. Pantangannya, Pak, jangan makan yang bergas. Oh, saya nggak pernah makan. Betul, iya, saya nggak pernah makan tabung gas. Wah, iya, itu blow on namanya, Pak, itu pasien, Pak. Yang bergas tuh apa aja? Ya ada makanan-makanan, carilah. Ada nangka, ya yang bergas itu. Ubi, itu kan ubi kan bikin kentut mulu, Pak, bergas. Nah itu kita cari tahu. Kalau nggak tahu tanya sama dokter.
Tapi karena kita pengen Pak, lupa Pak, makan terus. Begitu enak di mulut sampai perut Pak, kerabak. Waduh, semaput akhirnya. Itu di dunia Pak, pantangan gak diikutin. Ya gak akan sehat-sehat meskipun makan obat Pak. Sama halnya dengan di akhirat. Sama dengan konsep ajaran agama. Orang beriman tuh banyak pantangan. Lihat perempuan meskipun menarik hatimu, tundukkan pandanganmu. Meskipun udah mepet samamu, bilang aku ini bukan mahrammu. Kalau mau jadi mahram, yuk kita ke KUA. Gitu. Cuman berani gak? Ya supaya mahram kan mepet tuh. Iya kan? Saya lagi ngajar begitu ada Pak yang mepet begitu. Saya bilang mohon maaf, nanti saya bilang dulu sama istri saya. Baru ngomong, wah udah pegang ulekan Pak. Ya nggak jadi Pak. Saya masih takut Pak. Makanya istiqomah, ikatan suami takut istri. Ketika di rumah, di luar liar. Ya kan? Atau takwa, takut istri tua. Itu takwa. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Pak, jaga tuh kesehatan, Pak. Jangan sampai kemudian kita membuat menjadi takut. Kemudian apa lagi? Ini anak, Pak. Anak juga sama, ditakuti. Waduh, kamu mau jadi apa? Orang tua Pak, ada yang bahkan gak tidur Pak nungguin anak karena takut masa depannya seperti apa. Betul gak? Ditakutin Pak. Nah, sebab itulah untuk mengantisipasi takut itu, Allah kasih Pak yang namanya ilmu. Cuman ilmunya gak pernah kita pelajarin. Allah turunkan yang namanya Rasul. Itu bukti kasih sayang yang Allah berikan kepada makhluk. Allah turunkan yang namanya istri bagi suami. Ya, Allah turunkan suami bagi istri. Ya, Allah turunkan ayah dan ibu bagi anak. Ya, harus diingat. Karena nanti anak ini akan mendoakan kita. Kita nggak akan ada khawatir tuh kalau anak kita soleh. Betul nggak? Karena 3 yang tidak akan pernah terputus. Salah satunya adalah anak yang soleh. Tapi memang bisa tiba-tiba itu? Nggak bisa Pak. Dari prosesnya harus panjang itu yang harus dilakukan dari awal Pak. Apa itu? Nyari calon bibitnya. Nggak hanya sekedar cakep. Lihat orang tuanya. Bagus apa kagak. Bibit, bobot, bebet. Ini mah enggak karena cakep. Saya kan udah 5 tahun kenal dia. Kalau anak sekarang bilang nama pacaran gitu kan. Padahal pacaran itu nggak ada Pak, nggak boleh dalam Islam Pak. Pacaran itu nggak, pasti itu negatif tuh pacaran itu. Kemudian diganti supaya Islami. Ta'aruf. Mau ta'aruf ya mau apa? Yang namanya ta'aruf itu Pak, cuma hanya sebentar doang, bukan jalan berdua ke mall. Iya kan? Maka alhamdulillah tuh, alhamdulillah, mudah-mudahan mohon doanya. Anak saya pacarannya setelah nikah. Pacarannya setelah nikah. Saya pun demikian Pak. Saya ini makanya istri saya membayangkan dulu pertama kali ketemu gitu. Pokoknya kalau lihat perempuan lain, saya bayangin istri saya dulu juga langsing gitu kan. Dulu juga glowing gitu kan. Sampai sekarang juga begitu. Pokoknya happy aja udah. Jadi jangan kita lihat yang lain Pak. Kalau yang lain Pak dimodalin Pak bininya Pak. Nah kita karena dimodalin pengen glowing, pengen whitening gitu. Nah istri ke salon kagak, dikasih kerudung itu pun pembagian dari caleg. Di pengajian itu atu-atunya. Begitu pengajian warnanya bedaan diri. Kenapa? Nggak pernah beli tuh. Pembagian doang. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah sahabat itulah nggak usah takut Pak. Kalau kaitan dengan yang namanya uang yang disebut dengan rizki Pak, rizki itu Pak Allah itu yang atur Pak rizki itu. Dan rizki itu nggak identik dengan uang. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha kullun fi kitabim mubin. Semuanya sudah tercatat oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Kita mau pontang-panting kayak apapun kalau Allah nggak takdirkan nggak bisa Pak.
Meskipun duduk Pak, itu kalau Allah takdirkan kaya. Tapi masalahnya kita ini diperintahkan ikhtiar harus ada asbab. Cuman jangan pernah menggantungkan penuh kepada asbab. Musyrik itu. Gara-gara saya kerja jadi kaya, itu musyrik itu sama pekerjaan itu. Hati-hati itu. Cuma memang kita diperintahkan, surat At-Taubah 105, kita diperintahkan untuk bekerja. Jangan diem doang Pak. Kalau kemudian kita diem berharap Allah udah jamin rizkinya, ya kan, tapi Anda nggak bergerak, itu diem aja. Begitu ada pembagian air minum dilewatin, Anda nggak ngomong, nggak apa, diem aja. Ya nggak dibagi Pak, minimal ngomong, Bang saya nggak dibagi nih, itu kan. Dia ngomongnya begitu, bikin kesel yang bagi. Gua kagak bagi, emang kenapa? Muka lu bikin gua kesel. Coba Bang, mohon maaf, boleh nggak saya bagi atuh? Enak tuh. Bang, kenapa gua dilewatin? Lu sensi sama gua? Lu ditampol Pak. Ya gitu Pak. Nah sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, nggak usah takut Pak, karena yang nakut-nakutin tuh hanya setan. Setan tuh nakut-nakutin terus Pak. Takut besok lu, awas lu. Itu semua rekening diblokir. Padahal kita juga nggak punya rekening Pak. Ikut-ikutan cemas. Ya kan? Hanya naruh duitnya di bawah bantal. Begitu di bawah bantal cemas juga, banyak maling. Kita hidup dalam kondisi mencekam Pak. Coba, nggak ada yang aman begitu. Emang betul Pak. Kalau supaya aman harus punya iman. Maka ini dikit lagi strateginya Pak, supaya kita menghilangkan ketakutan masa depan. Dua Pak antisipasinya. Apa itu? Yang pertama iman, yang kedua ilmu. Surat 58 ayat 11. Itu dasarnya. Surat apa tuh? Al-Mujadilah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Harus ada dasarnya, bukan hanya tulisan Pak. Sumbernya kepada Al-Quran, sumbernya kepada sunnah Rasulullah. Ya. Iman Pak, karena dengan iman itu bahkan waktunya jadi manfaat ya. Dengan iman masa depan nggak takut. Kenapa? Orang takut itu Pak, ya itu karena nggak punya iman. Ya, nggak punya iman. Dan ketika punya iman, maka didasari dengan ilmu. Ilmu itu Pak membuat kita menjadi tenang. Dulu Pak 2019 datang namanya makhluk Allah, kecil nggak kelihatan, namanya virus COVID Pak. Pak Jumatan diliburin, salaman juga ogah, bentar-bentar cuci tangan, makan kagak, cuci tangan mulu, ya kan? Makan kagak. Kalau sekarang kan mau cuci tangan mau makan kan? Dulu Pak salaman nggak mau, ya kan? Ada orang bersin menghindar, bukannya ngucapin alhamdulillah ya yarhamukallah, enggak. Begitu ada orang kentut, alhamdulillah. Kenapa? Karena kecium, hidung kita masih normal. Gitu kan? Orang COVID Pak, hidung nggak bisa nyium Pak. Coba sekarang. Dulu ada yang kentut Pak, alhamdulillah. Sekarang ditampol Pak. Kentut sembarangan, ya kan? Itu kan. Akhirnya Pak, orang mencari Pak, melakukan riset. Itu ilmu namanya Pak. Akhirnya tenang. Sekarang Pak, itu wabah banyak orang batuk Pak. Udah biasa. Itu mungkin dibuat, biarin aja bodo amat Pak. Itu Pak sekarang itu lagi musim batuk nih, banyak yang flu. Udah. Makanya nih kaitan dengan yang namanya masa depan. Don't worry, be happy, ya kan? Bagaimana caranya? Tawakal pada Allah. Sebagaimana burung kata Rasulullah, ini keluar dalam kondisi lapar, pulang dalam kondisi kenyang. Kenapa? Tawakal. Masa kalah sama burung? Ya kan? Nggak usah. Saya pernah suatu ketika mau pergi ke rumah sakit Pak, pesan Grab car. Wow, yang begitu keluar jamaahnya Al-Murtado Pak. Wah itu ada orangnya. Halo, assalamualaikum. Ya. Kenapa? Dia bilang, saya ini mohon maaf kalau saya ceritakan boleh ya? Dia bilang, Pak ini mobil sendiri. Bukan, mobil tetangga, daripada nganggur mendingan saya pakai. Itu namanya bergerak Pak. Rizki itu akan datang dari mana saja asal kita mau bergerak. Meskipun dia sudah berumur Pak,
Dia tidak menggantungkan yang namanya kepada anak. Itu Pak, pantang kita minta sama anak Pak. Kalau bisa kita ngasih. Itu orang tua yang hebat tuh begitu. Ini ada orang tua Pak, lu kan udah gua kuliahin, lu kan udah gua sekolahin, biayanya kagak murah. Sekarang saatnya lu balas. Itu orang tua kagak beres tuh Pak. Emang sekolah itu untuk cari duit Pak. Nah karena gara-gara model kayak begitu anaknya jadi durhaka Pak. Udah nggak usah diminta, nggak usah. Anak yang baik, anak yang soleh Pak, nggak diminta pun ngasih dia. Itu yang benar tuh. Lihat orang tua nih, kayaknya orang tua lulu lalang biasanya ngopi, dia kagak nih, kayaknya nggak punya duit nih bapak nih. Pak, ini saya beliin kopi berapa? 2 kintal. Oh, emang mau jualan? Jauh kan? Ya itu kasih duitnya Pak. Pak, ini ada tiket. Tiket mana? Umroh. Oh, nangis semua orang tua. Ini benar. Itu nggak usah pakai doain ya Pak, doain ya Mak. Nggak usah ngomong begitu sama orang tua, nggak. Udah Pak, nggak ngomong pun didoain Pak. Nah, gimana caranya? Caranya udah kasih aja Pak. Udah kita berangkat ke tanah suci yuk. Saya punya pengalaman dulu. Saya ajak orang tua Pak. Kita berangkat mana? Tanah suci. Baru ngedengar udah nangis Pak. Udah nangis. Itu nangis Pak. Itu Pak harus berguncang Pak. Oh, begitu Pak. Kalau kita pengen banyak rezeki, hidup tenang, berkah, bahagiakan orang tua, mumpung masih ada Pak. Saya ini bangunin rumah orang tua, sebelum saya bangun saya masih ngontrak. Saya nggak pernah cerita. Jangan pernah cerita susah sama orang tua nih, yang punya orang tua nih. Jangan pernah keluh kesah sama orang tua Pak. Berarti tuh anak tuh banyak masalah itu. Kalau punya istri, istrinya cerewet, jangan diceritain sama orang tua Pak. Orang tua pasti lu pisah aja dah. Hidup susah amat lu. Cerita yang enak-enak aja. Saya waktu masih waktu kelas sama istri misalnya kan itu biasa. Begitu orang tua datang, kita biasa aja, mesra-mesra aja. Ya, meskipun itu berpura-pura. Jangan pernah ceritakan. Iya kan? Jangan pernah juga berantem sama istri sama suami di depan anak kita. Jadi contoh itu. Mesra-mesra aja Pak. Kalau berantem nanti berduaan aja di kamar. Iya kan? Begitu habis berantem hamil Pak istri, insya Allah. Itu yang kan sah gitu kan. Cukup ya, udah jam 7:30 ini ya. Saya mohon doanya, mau berangkat ke tanah suci, mudah-mudahan selamat, lancar. Bawa jamaah ada 30 orang diminta. Saya bilang insya Allah lah, pokoknya siap. Dan saya doakan juga seluruh jamaah mudah-mudahan bisa berangkat juga ya. Dan dimudahkan rezekinya, disehatkan badannya, dan juga diberikan ketenangan batinnya, pikirannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahman. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hijdid dunya wa adzabil akhirah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.